Deh, sudah. Saya terekam berarti Bu lah. Karena gampang jadi kita potong. Oke. Ya Bu. Siapa Ya yang sudah mulai tuh duluan Kak. Bu? Siapa yang mulai Bu dulu? Kemarin tahapannya Pajaka dulu lah. Bubur Yang dulu ulun kah? Bu. Kayak Yang kemarin kah? Kayak latihan kemarin kah? Bisa. Bisa terserah aja Bu. Kadang lah, sebentar lah. Pajakarya siap kah sudah? Kemarin Oke, tuh siap aja Bu. Pajaka dulu loh. Tinggi. Kalau Yang sebagai yang apa namanya? Coaching kah? Coach. ah, Oke. kemarin Pajaka coachingnya Ibu Ibu Nurmenah ya lah. Nurmenah. Nah ya, ulun yang menulis. Oke. Ya. Sip. Ya Bu, mulai aja Bu. Assalamualaikum Pajaka. Waalaikumsalam Bu. Oke. Maaf ya Pak mengganggu sebentar nih. Kebetulan ada hal yang ingin saya bicarakan sama Pajaka. Ya, Bisa silakan, Bapak? Bu. Bisa ya Bu. Oke. Gini Pak, saya nih ada permasalahan. Ini kan tahun ajaran baru ya Pak ya. Saya kan megangnya kelompok A fase awal di kelompok A. Umurnya usia 4 sampai 5 tahun Pak. Kan jadi berarti saya megang murid baru nih Pak. Jadi ini sudah hampir 2 bulan berjalan ya Pak ya sekolahnya. Anak-anak murid saya bersekolah. Terus mungkin memang dari semuanya mungkin belum bisa semuanya ya Pak. Dalam artian anak murid saya memahami apa itu tentang belajar, waktu bermain. Cuma yang saya merasa agak terganggu nih, ada satu orang murid saya. Mungkin dari sekian, mungkin ada aja yang lain yang juga kurang memperhatikan saya, tapi satu murid ini selain dia tidak mau memperhatikan saya, yang jadi masalah ini Pak, suka mengganggu temannya sehingga mengajak temannya untuk ikut juga bermain dengan dia. Itu yang jadi masalah saya, sehingga kelas saya itu menjadi ribut Pak, tidak fokus pada kegiatan pembelajaran Pak. Oke, jadi anak tersebut apa yang dilakukannya Bu saat dalam kelas? Apakah dia mengganggu temannya kah atau seperti apa Bu? Dia itu Pak, saat kegiatan pembelajaran, dia itu berlari ke sana kemari, dia juga bermain, mengajak temannya untuk main Pak. Misalnya main, apa ada yang mainin di kelas itu Pak, dia ngajak temannya untuk main, dia tidak mau main sendiri. Padahal kalau saya, bolehlah main sendiri, biar aja temannya yang belajar. Begitu Pak. Iya Bu. Jadi situasi yang ingin Ibu lakukan seperti apa yang dalam kelas, situasi idealnya Bu? Seperti apa yang Ibu Yang saya inginkan Pak, anak itu boleh aja misalnya bermain, tapi dia tahu waktunya Pak. Oh saat ini kita sedang belajar. Anak itu bisa juga mengikuti walaupun dia tidak mengerjakan tugas kegiatan, paling tidak dia tidak mengganggu temannya untuk belajar Pak. Itu yang saya inginkan. Oke, jadi Ibu ingin siswa Ibu tadi lebih memahami temannya, misalkan memahami waktunya saat jam belajar harus belajar, kalau saat jam istirahat harus ada porsi untuk bercanda seperti itu ya Bu. Kemudian apakah langkah-langkah yang Ibu lakukan Bu? Apakah Ibu sudah merencanakan ke depannya langkah apa yang Ibu lakukan ke depannya? Selama ini ya Pak ya, mungkin saya masih melihat dari pengalaman saya yang tahun-tahun sebelumnya, bagaimana cara menangani anak. Memang setiap tahun itu sama aja Pak, seperti murid saya yang ada ini. Cuma mungkin ini yang lebih aktif muridnya dibanding tahun kemarin. Jadi yang saya lakukan masih menerapkan gaya saya belajar yang kayak kemarin Pak, kegiatan pembelajaran yang tahun kemarin. Seperti apa Bu yang Ibu terapkan pada tahun yang dia belajarnya? Misalnya ya Pak, saya anak yang mau belajar di kelompok belajar, ada anak yang ingin bermain, saya siapkan untuk bermain dia dengan media yang ada alat permainan di dalam kelas. Jadi sampai anak itu mau belajar. Kadang di saat-saat saya sudah selesai misalnya menjelaskan kegiatan pembelajaran kepada anak, saya mencoba mendekati anak yang sedang bermain itu malah, ayo nak kita belajar. Mungkin secara pribadi saya dekati, tapi
yang saya lakukan pada anak itu yang saat ini ya, Pak, ya, itu Iya. anak itu tetap tidak mau, Pak. Kayaknya anak itu kurang berminat, Pak, dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang jadi masalah juga ya, Pak? Iya iya, masalah. Kemudian, saya tadi kan sudah mendengarkan apa-apa saja yang kendala Ibu, alami. Kemudian saya mengangkat adanya keinginan Ibu untuk terus berusaha sebisa mungkin ya, Bu, untuk Nggih. bisa memaksimalkan atau mencari iklim yang ideal untuk anak tersebut. Kemudian apa saja yang bisa jadikan pilihan untuk ke depannya, Bu, situasi idealnya, Bu? Misalkan, ada alternatif lainkah, Bu, atau yang lain caranya mungkin? Mungkin kalau saya kan berkaca tadi dari tahun kemarin bagaimana saya menerapkan dengan anak seperti itu. Tapi mungkin cara saya seperti itu yang dulu itu mungkin tidak sesuai dengan anak tersebut. Jadi memang saya ada Pak bayang-bayangan itu mau melakukan kegiatan mungkin dengan cara pendekatan dulu kepada anak untuk mengenal minat anak dulu Pak. Apa sebenarnya yang ingin ia inginkan? Bagaimana ia bisa berminat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah? Kenapa dia? Mungkin saya juga bertanya kenapa ia tidak suka dengan kegiatan pembelajaran, tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan kepada murid tersebut, Pak. Iya, apakah Ibu sudah menanyakan kepada murid Ibu, apakah sudah melakukannya atau masih dalam tahap perencanaan, Bu? Yang kemarin-kemarin sudah Pak, tapi masih jawabannya tidak mau, malas Bu, saya mau bermain saja. Tapi mungkin saya akan melakukannya berulang-ulang Pak, mungkin mencari celah kepada anak itu di mana mood-nya yang bagus untuk saya mengajaknya untuk kegiatan pembelajaran saya. Oke, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi, apakah Ibu ingin, menciptakan situasi yang ideal itu dalam tahapan apa, Bu? Misalkan apakah yang sesuai capaian di akhir semester kah, Bu, yang target Ibu ini atau di dalam minggu-minggu ini juga, Bu, targetnya? Rencana ya Pak ya, mungkin dalam waktu secepatnya karena ini kan kalau anak kita lihatkan untuk bermain saja, dia tidak mendapatkan sesuatu. Walaupun malah bermain itu sebenarnya bisa aja pilot bermain itu kita mendapatkan kegiatan pembelajaran, ada anak yang dapat, tapi ada materi-materi lain yang ingin saya ajarkan kepada anak itu bukan hanya lewat bermain saja. Misalnya ya Pak, saya ingin mengajarkan anak itu doa-doa, mengajarkan anak itu tentang mengenal bilangan, mengenal huruf, bagaimana cara memegang pensil. Jadi bukan hanya sekedar untuk bermain saja, Pak. Oke, ya, Bu. Jadi sehubungan dengan tujuan yang Ibu ingin capai, dari skala 1 sampai 10, Ibu sedang berada nilai yang mana? Mungkin kalau terhadap anak tersebut, Pak, mungkin skala saya masih di angka 4 atau angka 5 ya, Pak, ya. Karena sampai ini kan saya belum berhasil, Pak, untuk membujuk anak itu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya, Pak. Ya, apakah Ibu bisa meningkatkan skala nilai tersebut misalkan menjadi 7 mungkin, Bu, atau 6? Mungkin target saya ya Pak ya, untuk jangka pendek saya mungkin bertahap dulu Pak, angka 6 mungkin 21 atau 2 bulan berikutnya mungkin saya ingin angka 7. Ya, Bu. Jadi kesimpulan di sini ya, Bu, Ibu sudah melakukan dan juga perencanaan untuk mencapai situasi yang ideal pada anak tersebut, bahwa anak tersebut bisa mengatur waktu, misalkan saat jam belajar seperti apa, saat jam istirahat seperti apa, dan juga membagi dan mengenalkan kepada saat ini teman-temannya sedang belajar. Jadi saya itu tidak boleh mengganggu teman, bisa menumbuhkan kesadaran diri dia sendiri, Bu. Misalkan kita juga ajak komunikasi dengan dia ya, Bu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian komitmen apa yang ingin Ibu harapkan terhadap jika sudah melaksanakan perencanaan yang Ibu lakukan tersebut ke depannya? Apakah secara kontinu atau secara bertahap tadi, Bu? Jadi Pak mungkin rencana saya Pak untuk anak tersebut mungkin sama-sama ya Pak ya, dari sisi saya sebagai guru mungkin saya ingin memperbaiki cara saya menyampaikan materi pembelajaran. Mungkin saya ingin bertanya dulu kenapa dia tidak tertarik dengan kegiatan pembelajaran saya melihat jawaban anak itu seperti apa, mungkin saya lebih cara monoton kah saya memberikan pembelajaran. Jadi saya ingin mencari strategi yang membuat anak itu lebih tertarik pada kegiatan pembelajaran saya. Ini saya lakukan secara bertahap Pak, mungkin tidak bisa langsung. Nggih.
Iya, Bu. Apa ada hal lagi yang ingin Ibu sampaikan? Oke, mungkin hanya itu Pak, tapi untuk kedepannya mungkin mulai minggu depannya Pak, saya ingin membuat pembelajaran yang lebih menarik buat anak, terutama untuk anak tersebut. Mungkin saya akan lebih melibatkan anak tersebut supaya dia terlibat dalam kegiatan pembelajaran saya. Mungkin lebih mengaktifkan anak tersebut. Misalnya saya mengajak dia untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Oke. Ya, Bu. Jadi kita sebagai guru juga harus saling berkomunikasi dengan siswa kita. Misalkan saling memahami juga ya, Bu. Misalkan bukan cuma dalam hal menyampaikan materi, kita juga menumbuhkan karakteristiknya juga. Misalkan saat ini sedang belajar dan juga gaya belajar seperti apa. Tapi alhamdulillah Ibu sudah menerapkan mulai bertahap ya, Bu. Iya Eh, Pak. Mulai dari memahami gaya belajarnya, kemudian gaya karakteristiknya, kemudian cara dia bergaul ya Bu. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ibu cuma menjalankan yang kegiatan apa yang Ibu rencanakan ke depannya. Dan semoga Ibu bisa secara naik sekali misalkan bisa mencapai angka 7 atau 8 ya Bu. Oh ya, terima kasih ya Pak Jaka ya atas pembicaraan ini. Mungkin banyak saya mendapat masukan-masukan dari Pak Jaka. Jadi saya mulai membuka pemikiran saya bagaimana nanti saya di kelas nanti menerapkan apa yang sudah saya rencanakan ini tadi. Mudah-mudahan saya bisa berhasil. Sekali lagi terima kasih ya Pak Jaka ya atas waktunya Ya Bu, ya. sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sampai jumpa lagi. Oke, baik. Langsung sambung kah? Nanti aja kita terakhir kesimpulannya. Nggih, Nggih. Gimana disambung. Pak Jaka? Siap Iya. Pak Jaka? Siap Bu. Iya. Bu Nurmainah berarti catat tujuan, Nggih. identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawabnya Bu lah. Nggih. Nggih. Siap kah? Ulun agak kurang fit nih. Tapi bismillah. Nggih. Oke ya, kita mulai lah. Oke. Assalamualaikum Pak Jaka, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Katanya kemarin ada yang mau diceritain nih. Ya ada Bu, mengenai siswa saya Bu. Ada apa dengan siswanya Pak? Kemarin kan saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Cuma saya masih belum memahami apa-apa saja tentang tahapannya Bu. Mulai dari saya cuma memahami itu cuma diferensiasi proses saja Bu. Kalau konten itu agak kurang, misalkan pemanfaatan medianya Bu. Kemudian anak saya ini agak merasa bosan Bu, karena saya menggunakan media visual melulu. Seperti itu Bu. Oh gitu. Pak Jaka ngajar di kelas berapa? Di kelas 1 Bu. Di kelas 1 ya. Nggih. Pak Jaka berarti hari ini tuh sebenarnya pengen menceritakan tentang bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi secara utuh begitukah? Nggih Bu, secara utuh yang kan saya Oke. masih ya Bu, masih ada yang belum paham lagi. Nggih. Oke, baik. Sekarang Pak Jaka sudah ngajar di kelas 1 itu pengalamannya berapa lama? Kira-kira sudah 3 tahun Bu. Sudah 3 tahun. Berarti Pak Jaka itu sebenarnya ini sudah punya rancangan-rancangan ya, karena di 2 tahun yang sebelumnya mungkin sudah menemukan metode atau cara ya. Bisa diceritakan Pak Jaka metode apa atau cara apa yang pernah Pak Jaka Yang pertama ya lakukan? Bu, nggih. Mhm. Yang pertama itu dalam pelajaran bahasa Indonesia itu permainan kartu Bu. Nah, permainan kartu, main huruf, dan juga permainan ular tangga. Nah, seperti mengenal huruf juga Bu. Kemudian juga dalam matematika itu dia berhitung. Misalkan permainan dado kan termasuk ular tangga juga Bu. Nah, jadi situ saya sisipkan bahasa dengan matematika diintegrasikan Bu. Cuma ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, jadi dia kurang memahami bagaimana bentuk huruf A sampai Z itu Bu. Kemudian, Oh, silahkan teruskan Pak. kemudian yang seperti ular tangga tadi dia antusias Bu, karena itu kan cuma berhitung atau numerasi. Nah, yang literasi masih kurang Bu. Jadi saya kebingungan bagaimana caranya menseimbangkan antara literasi dan numerasi mereka Bu. Seperti itu.
Jumlah siswanya berapa orang, Pak? Jumlahnya 19 orang, Bu. 19 orang. Pak Jaka sudah melakukan penilaian non-kognitif? Sudah, Bu, hampir separuh yang bisa dianalisa, Bu. Oke. Terus yang visualnya sudah dapat berapa orang? Kinestetik sama auditorinya berapa orang? Sudah ada dapat Kal jumlahnya, Pak? ya, kalau yang visual itu kan, karena yang banyak berminat ya, Bu, hampir 9 orang. Mhm. 9 orang lebih lah, Bu, kira-kira. Kemudian kalau yang auditori itu cuma 3 orang, sisanya baru yang kinestetik, Bu. Kinestetik berarti sekitar 12, berarti 7 orang ya kinestetik Oke. ya, lumayan banyak ya. Oke, terus berarti kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 kira-kira secara rata-rata siswa atau muridnya Pak Jakaria itu levelnya sekarang dari kemampuan membacanya itu di level berapa, Pak? Di level 4, Bu, masih Di agak level kurang lagi. 4. Di level 4. Tapi ada nggak kekuatan kelas yang sekarang Bapak ajari ini, kekuatan kelasnya ada di mana? Apakah mereka apa namanya? Kalau diajak main kerjasama itu klop, kekuatan kelas yang Oke, murid-murid oke, Pajaka ajari ini seperti oke. apa? Mereka saya kelompokkan, Bu. Ada beberapa kelompok, misalkan satu kelompok itu terdiri dari 5 orang atau 3 orang, Bu. Nah, itu saya ajak bermain, misalkan juga bermain huruf tadi. Eh, jadi saya bedakan, Bu, yang bisa baca itu saya kelompokkan dengan yang tidak bisa baca. Jadi dia bisa belajar bersama, Bu, tutor sebaya. Kemudian yang tidak bisa tadi juga bisa bertanya kepada teman yang bisa. Cuma beberapa saja, 6 orang saja yang bisa membaca, Bu. Sisanya itu masih banyak yang belum bisa membaca atau masih banyak yang belum mengenal huruf abjad. Gitu. Berarti strateginya sudah beberapa buah ya yang Bapak Iya. Jaka terapkan ya. Tadi ada kata tutor sebaya ya. Terus kira-kira peluangnya tuh seperti apa? Bisa diceritakan Pak Jaka misalnya dengan penggunaan tutor sebaya, apakah murid-muridnya sudah mengalami kemajuan atau bagaimana? Untuk tutor sebaya, Bu, masih belum kelihatan, Bu, kemajuannya. Masih belum signifikan. Ya, masih ada yang belum paham dan juga ada yang bisa. Cuma yang bisa itu kemarin cuma 2 orang saja, Bu. Yang lumayan bisa mengenal huruf abjad saja dari yang 6 Berarti orang belum tadi. ada perubahan ya, Pak? Iya. Mungkin belum ada. Maksudnya tadi kan ada permainan kartu ya, kemudian Iya. ular tangga gitu kan, kemudian pengaktifkan tutor sebaya ya, Pak. Ada nggak lagi strategi lainnya, Pak? Ada, Bu. Misalkan mendengarkan secara lisan huruf, Bu, kemudian menulis. Misalkan huruf saya, misalkan kalimatnya saya, S, A, Mm-mm. Y, A. Nah, seperti itu per suku kata, Bu. Jadi ada yang bisa menulis huruf S, ada yang menulis seperti angka 5, dan juga ada yang tidak yang bisa sama sekali. Bisa membaca, Bu, untuk bisa menulis, Bu. Itu Oke. juga Yang prioritas pajaka tuh apa dulu nih untuk saat ini nih ke prioritas depannya? saya, Bu, ke depannya semua siswa itu saya harapkan bisa mengenal huruf abjad dulu, Bu. Baru bisa lanjutkan untuk menulis dan membaca. Oke, sekarang strategi yang lebih sering pajaka lakukan apa, Pak? Mendengarkan tadi, Bu, lisan dan menulis, seperti itu yang saya terapkan. Biar mereka tahu apa bentuknya seperti apa, A sampai Z itu. Misalkan S tadi berbeda dengan angka 5, kemudian G berbeda dengan angka 9, seperti itu, Bu. Di antara 3 strategi tadi, Pak, tutor sebaya, kemudian permainan ular tangga, dengan kemudian kartu tadi, penggunaan kartu tadi, kira-kira minat murid-murid pajaka itu lebih besar kemana, Pak? Lebih ke ular tangga, Bu. Lebih ke ular tangga. Dan tujuannya tercapai nggak, Pak? Masih belum, Bu, tujuannya karena kan itu berupa numerasi, Bu, bukan literasi. Itu kan cuma Oke. berupa angka. Mereka suka dengan angka. Oke, baik. Kemudian menurut Pak Jaka belum terlalu maksimal ya, Ya. maksudnya targetnya belum tercapai ya, karena mungkin Pak Jaka sudah nentuin. Tadi kan skalanya masih 4 katanya ya, Ya. skala muridnya secara rata-rata nih Pak Jaka pengennya
mencapai ke tahap skala angka berapa nanti? Kira-kira 6, Bu. 6 ya. Kemudian kira-kira itu untuk jangka waktu berapa lama Pak Jaka itu targetnya? Jangka waktunya kira-kira 2 minggu, Bu, sebelum pelaksanaan PTS dimulai. Oke. Nah, 6 itu gimana Pak mengartikan 6? Ukuran keberhasilan berada di poin 6 itu gambarannya seperti apa yang Pak Jaka bayangkan? Anak-anak bisa mengenal update itu hampir 70%-an, Bu. Oh, berarti Bukan yang kalau saat ini. kalau 19 ya, misalnya kalau 70% berarti sekitar berapa itu? Kalau sekitar 14 atau sekitar Nggih. 14 orang ya Iya, bisa 14 orang ya. Yang kira-kira, nggih. sekarang terjadi belum separohnya ya Pak Belum ya? separuh, Bu, nggih. Iya, oke baik. Itu apa namanya? Tadi strateginya ada beberapa, tapi mungkin masih diupayakan ya Pak. Mungkin ada inovasi-inovasi. Ada nggak yang kepikiran Pak Jaka pikirkan nih saat kita dialog ini? Misalnya, oh ada ide baru muncul misalnya? Ya ada, Bu. Saya muncul suatu ide yang pertama itu membuat di aplikasi Canva, Bu, berupa permainan huruf. Nah, misalkan tayangkan secara visual, isi anak menyebutkan, menunjukkan itu huruf apa, A sampai Z, baru menuliskan juga, Bu, seperti itu, yang bayangannya. Artinya tetap menggunakan metode permainan ya, karena tadi Nggih, sebagian ada yang kinestetik juga ya Pak, lebih iya, Bu. banyak yang kinestetik sama visual ya. Yang auditory sedikit, bagus. Mungkin itu salah satu kekuatan Pak. Jadi artinya kalau Bapak menggunakan yang tadi yang benar kata Bapak tadi, Bapak menggunakan media-media yang mungkin full warna, full bentuk gambar, mungkin lebih menarik minat mereka ya Pak ya. Nggih, Mungkin tujuannya nanti bisa tercapai, tapi dicoba. Tadi jangka waktunya sekitar 2 2 minggu, Bu. bulan. 2 2 minggu minggu, atau nggih. 2 minggu ya? 2 minggu, Tercapai segitu ya? nggih. Berarti kalau misalnya dalam 2 bulan skalanya bisa naik ya Pak ya? Nggih, bisa naik, Bu. Dari 6 ya sampai ke Nggih. berapa Pak? Kira-kira 8, Bu. Kira-kira ke 8. Ada nggak selain itu Pak rencana lainnya? Ada, Apakah Bu. hanya dengan interaksi Bapak dengan murid Bapak saja? Ada, Atau Bu, mungkin Bapak melibatkan siapa lagi? melibatkan dengan orang tua mereka, Bu. Bisa saling berkonsultasi, si anak ini di rumah seperti apa belajarnya, apakah dia belajar membaca kah, atau dia belajar cuma numerasi saja, atau dia setelah pulang sekolah bermain kah, seperti itu, Bu. Jadi saya melibatkan orang tua untuk mengatur jadwal si anak tersebut. Bahwa saya tekankan belajar mengenal huruf dulu, Bu. Yang lain itu nanti bisa disusul seperti itu, Bu. Artinya yang penting bisa baca dulu ya Pak, minimal kenal abjad dulu ya, baru nanti diterusin ke numerasi ya. Oke, tapi ini tuh sudah tahun ketiga ya, jadi artinya Pak Jaka tidak terlalu stres juga, karena 2 tahun sebelumnya mungkin juga mengalami masalah yang sama dan berhasil ya Pak Jaka ya? Ya, alhamdulillah dia Luar lancar biasa lah Pak ini. Jaka menjadi guru kelas 1 SD itu luar biasa berarti, artinya guru yang amat super sabar ya, dan Nggih. Bapak terpilih untuk itu. Ya, Tapi alhamdulillah. anak-anak suka ya Pak ya, belajar di kelas ya? Nggih, Dengan suka. metode yang Bapak lakukan tadi ya? Nggih. Heeh. Kemudian Bapak, dengan melakukan strategi-strategi tadi ada hambatan nggak yang ditemui? Ada, Bu, si anak kurang fokus dalam memperhatikan, karena kan saya cuma menayangkan, kemudian sedikit menyuruh mereka untuk mendengarkan saja tanpa masih belum prakteknya, Bu. Praktek untuk menuliskan. Jadi ada yang bicara, ada yang tawa-tawa, seperti itu, Bu. Iya. Karena lihat Terus visualnya yang oke, karena dia mungkin masih kelas 1 SD ya Pak ya, nggih, jadi secara ini masih belum belum bisa kita ajak untuk ya ya paling kita bujuk aja dengan nggih. caranya ya. Oke, terus ada nggak solusi yang pernah Bapak lakukan tuh buat ngatasi hambatan itu, Pak? Nggak ada, Bu. Pernahkah Bapak Ya, melakukan sesuatu dan itu jadi solusi? pernah, Bu, dengan cara pendekatan misalkan saat istirahat saya ajak komunikasi, "Kenapa nak pian ini saat belajar ketawa-ketawa?" Nah, seperti itu, Bu, saya ajak komunikasi, kemudian juga mengadakan kolaborasi dengannya. Harusnya kan kita jam belajar tidak boleh tertawa-tawa, boleh saja tertawa cuma ada porsinya, seperti itu, Bu. Memberikan kesadaran diri pada mereka. Berhasilkah itu Pak Jaka?
Alhamdulillah berhasil, Bu. Oh, alhamdulillah Nggih. berhasil, berarti bisa ya, artinya pendekatan secara, personal ke Nggih, anaknya ya. personal. Kemudian juga tadi, yang saya tertarik itu Pak Jaka juga ada tanya jawab ya sama orang tuanya ya, hampir keseluruhan ya Pak Jaka? Nggih. Sudah tanya jawab, berarti Pak Jaka secara secara apa namanya, komunikasi itu sudah menjalin, apa ibaratnya, keakraban lah sehingga bisa insya Allah memudahkan rencana-rencana yang Pak Jaka tadi sudah diterapkan, tapi mungkin masih sambil jalan ya Pak ya, Nggih. mungkin ada inovasi aja dan saya yakin inovasi Pak Jaka itu sudah muncul nih, tadi kan penggunaan kartu, kemudian, permainan, lalu nanti pengen pakai Canva, tadi kan barusan Nggih. aja tuh idenya muncul pakai Canva supaya mungkin lebih menarik. Nggih. Terus melibatkan orang tua, apakah ada pihak lain lagi yang dilibatkan Pak Jaka? Ada, Bu, guru kelas 2 sama guru kelas 3. Saya saling bertanya apa saja media yang digunakan untuk, si anak itu cepat belajar membaca, seperti itu. Saling Oke, berkolaborasi, nggih. baik baik. Ada lagi yang ingin Pak Jaka ceritakan, Pak? Sudah cukup, Bu. Sudah Sudah, cukup. nggih. Saya sudah Apakah Pak Jaka yakin berkomitmen bahwa rencana aksi yang sudah disusun ini bisa dilakukan? Dan ya, tadi Pak Jaka sudah menyampaikan kekuatan kelas Pak yang Pak Jaka ajar, ada hambatan tapi Pak Jaka juga sudah tadi ada sedikit ide ya tentang nggih. cara mengatasi hambatan itu. Bagaimana Sudah, apakah percakapan kita ini sudah mendapat manfaatnya Pak Jaka? sangat, alhamdulillah dapat manfaatnya, Bu. Saya juga terbayang satu ide tadi seperti menggunakan aplikasi Canva, Mhm. dan juga saya merasa lega bisa mengatasi kendala yang saya alami dengan Oke. saling Baik Pak Jaka luar biasa. Pak Jaka tetap ini ya, tetap semangat ya sebagai guru kelas 1 ya. Saya yakin di tangan Pak Jaka nanti anak-anak akan cepat tidak cuma mengenal huruf dan angka tapi juga bisa cepat kemampuannya membaca, kemudian juga berhitung dan insya Allah disusul dengan keterampilan yang lain ya. Karena Pak Jaka tadi sudah bercerita tentang banyak hal yang sudah Pak Jaka lakukan dan saya yakin di tahun ketiga. nggih, Bu. Oke Pak Jaka ya. Nggih. Pak Jaka masih bisa Masih, Bu. mendengar suara saya? Nggih. Ada gangguan teknis Masih, sepertinya. Bu. Ada lagi kira-kira tindak lanjutnya setelah ini apa rencana Pak Jaka setelah tindak lanjut Ya, dialog kita ini? tindak lanjutnya akan saya terapkan, Bu, secara bertahap. Mulai dari tadi komunikasi, kemudian pendekatan personalnya, kemudian juga menggunakan media Canva tadi, Bu. Oke, baik. Baik Pak Jaka dan saya yakin Pak Jaka tadi sudah menyampaikan ada pihak-pihak lain yang membantu. Berarti Pak Jaka sudah punya rancangan nih bahwa tidak akan melakukan ini sendirian ya Pak Jaka. Supaya kita bisa berkolaborasi ya. Karena yang diatasi juga masalah bersama. Nanti kalau muridnya bisa semua kan ibaratnya di kelas 2 dan di kelas 3 tadi Pak Jaka melibatkan guru kelas 2, kelas 3 akhirnya kan mereka juga akan secara tidak langsung mendapatkan hasil manfaat sehingga ibaratnya kalau dilakukan bersama-sama program yang dilakukan Pak Jaka ini insya Allah akan cepat berhasil. Begitu ya Pak Jaka, tetap semangat ya Pak Jaka ya. Bu. Saya yakin Pak Jaka bisa mencapai targetnya itu mungkin kurang dari 2 minggu ya. Kemudian 2 minggu jangka pendek, 2 bulan jangka menengah ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Jaka. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan tetap berkomitmen ya. Ya oke. Ada lagi Pak Jaka yang mau disampaikan? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih Pak Jaka. Sama-sama, Bu. Mohon maaf Terima kasih ya banyak. jika ada kesalahan saya ya. Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Izin minum. Gimana? Mau menaruh enak? Sekarang giliran Ibu Normaina. Pak Jaka yang mulai ya? Oke. Assalamualaikum Mbak Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Normaina. Selamat sore, Ibu.
Iya, selamat sore juga. Apa kabar Bu Erni hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah meskipun agak sedikit kurang fit ini karena mungkin stamina agak apa ter terkuras nih di sekitar 2 minggu ini Bu. Tapi tetap semangat ya Bu Erni ya. Insya Allah tetap semangat Bu. Hanya sekedar perlu istirahat aja. Saya yakin cepat pulih. Saya dengar Ibu Erni ingin berbagi refleksi nih dengan saya. Kalau boleh tahu itu apa ya Bu Erni ya? Oh iya Bu, cuma sekedar mau curhat, tapi ya Nggih. sebenarnya ada masalah juga sih. Mungkin saya perlu apa ya bahasanya kan siapa tahu dengan bercerita dengan Ibu Normaidah nanti kadang-kadang Bu Normaidah kan kadang-kadang bisa nunjukin saya loh ini loh yang nah, jadi biasanya saya Mudah-mudahan ya Bu dapat Erni ya. ide baru. Iya, ini Bu, saya barusan tadi anak-anak udah selesai ngerjain ANBK kan. Iya, nggih. Kebetulan 1 bulan kemarin kami sudah persiapan untuk pelaksanaan Nggih. ANBK nih. Iya. Dan saya kebetulan ditunjuk Bapak Kepala Sekolah sebagai ketua tim. Karena sebelumnya saya tidak pernah punya pengalaman sebagai ketua tim ini, ya agak sedikit nervous ya. Mhm. Karena tidak sekedar menjalankan ANBK-nya saja kan, tapi Heeh. juga ada misi dalam artian, semoga kami bisa, apa namanya, meningkatkan nilai rapot mutu sekolah kami Bu, seperti itu. Mhm. Jadi yang saya tahu dari Ibu Erni ya, saat ini sedang sibuk-sibuknya menyelenggarakan ANBK ya Bu ya. Terus Ibu Erni juga ditunjuk sebagai ketuanya ya Bu Erni ya. Walaupun belum berpengalaman, tapi saya yakin loh Bu Erni, kalau kita ditunjuk sebagai ketua itu biasanya orang yang menunjuk itu sudah tahu kemampuan kita. Mungkin ini adalah kesempatan Bu Erni, peluang buat Erni untuk mengembangkan kemampuannya. Tadi Ibu Erni, apa yang Ibu Erni harapkan tadi? Iya kan, kemarin 1 bulan yang sebelumnya ketika penunjukan itu terjadi, lalu kami kan ada rapat koordinasi terbatas bersama Nggih. tim, karena timnya tuh hanya terdiri atas, 7 orang, Bu, jadi termasuk tim Nggih. kecil lah. Nah, di situ kami kan mengkaji apa yang menjadi kekurangan dari hasil Mhm. rapot mutu tahun Iya, sebelumnya. iya. Nah, ada beberapa hal yang jadi masalah yang sebenarnya harus kami cari, Nggih. solusinya dan itu kan karena saya diminta sebagai ketua tim, dimintalah untuk bikin strategi bagaimana Mhm. cara agar ada peningkatan nilai lah. Mhm. Nah, saya sudah sih bikin rancangan, makanya nih saya mau agak sedikit curhat lah sama Ibu Iya, Normainah. nggih. Tapi waktu itu saya belum terlalu punya gambaran utuh gitu loh, sehingga Mmm. Saya tidak terlalu berani juga menyampaikan itu di forum rapat itu, Nggih. cuman secara apa ya, secara garis besar aja. Nah, yang pertama itu kan masalahnya tentang nilai numerasi dan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi murid kami, Bu, yang mungkin masih belum sesuai lah Mhm. dengan yang diharapkan, artinya masih di bawah, Bu. Mhm. Itu yang pertama. Kemudian masih adanya, ibaratnya praktek bullying, Bu, yang terjadi Iya. di sekolah. Dari hasil jawaban anak-anak, Bu, Mhm. yang mewakili, Mhm. ANBK tahun sebelumnya, Bu. Jadi Nggih. ternyata di rapot mutu itu masih ditemukan adanya masih praktek bullying yang Mhm. terjadi di kalangan siswa, Bu. Jadi bukan antara guru dan siswa, tapi di Mhm. kalangan siswa. Mungkin kami apa namanya, tidak tidak bisa mengamati 100% kan Bu, ketika jam Nggih. istirahat Nggih. atau ketika kegiatan ekstrakurikuler terjadi. Nah, anak yang mewakili itu di tahun kemarin masih, menyampaikan jawaban apa adanya dan itu kemudian tergambar di rapot mutu tahun Mhm. sebelumnya. Nah, di kalangan guru itu ada yang masih, jawaban di rapot mutu itu masih ada beberapa guru yang ibaratnya tidak maksimal melakukan pengembangan diri, sehingga secara rata-rata itu sedikit menjatuhkan nilai rapot mutu. Lalu Mhm. kemudian ada anggapan bahwa kepala sekolah atau pimpinan itu tidak merata memberikan Mmm. perlakuan yang adil lah bahasanya kepada Mhm.
semua guru dan karyawan dalam hal pengembangan diri, itu Bu. Nah, Iya. jadi saya diminta Bapak Kepala Sekolah untuk bagaimana membuat satu program Bu, atau rencana, karena kami kan ada komunitas belajar juga ya Bu ya, karena jadi kami sudah bentuk komunitas belajar bagaimana agar pengaktifan komunitas belajar itu lalu pembuatan program di komunitas belajar itu bisa menjadi solusi dari masalah yang tadi yang tergambar di rapot mutu tahun sebelumnya Bu. Itu. Jadi ya mungkin secara tujuan Ibu Erni ingin meningkatkan nilai rapot mutu pendidikan ya Bu Erni ya dengan kendala-kendala seperti itu. Tapi rencana-rencana Ibu Erni itu sudah terlaksana kan? Kalau untuk yang praktek bullying segala macam kan kami mencoba untuk memperbarui visi misi sekolah Bu. Iya. Kemudian kami sosialisasikan dengan peserta didik kami, kemudian guru, karyawan, lalu kepada orang tua siswa kemarin sudah dilakukan itu bersama tim manajemen sekolah. Nah, kemudian kami juga memasukkan itu ke dalam tata tertib sekolah, Bu. Artinya kami sudah mulai gencar ibaratnya membuat daftar keyakinan kelas di setiap kelas itu, Bu, sehingga ibaratnya anak bisalah paling tidak itu jadi counter-nya atau ibaratnya jadi filternya saat dia akan melakukan apa, kami ingatkan lagi lewat guru-guru mata pelajaran yang masuk. Untuk itu praktek bullying ya Bu, kemudian sosialisasi definisi bullying itu seperti apa juga kepada para peserta didik, kemudian meminta mereka untuk menerapkan kebiasaan saling menghormati, saling menghargai, kayak gitu kan. Tidak cuma terhadap orang yang lebih tua kepada guru atau misalnya kepala sekolah atau karyawan, tapi juga sesama mereka Bu, kepada adik tingkatnya, misalnya kepada kawan sebayanya atau bahkan kepada kakak tingkat kelasnya. Itu Bu, untuk praktek bullying. Sudah sejak awal tahun ajaran tadi kami berkomitmen itu. Nah, tapi untuk yang tadi itu, yang kan yang mewakili ANBK kami itu ada 45 kan Bu, 45 orang yang terpilih nih. 5 orang gitu. Ya, dan ini kan yang agak resahnya itu adalah karena 45 orang ini kan dipilih secara acak ya Bu. 45 plus 5 cadangan itu dipilih secara acak sehingga kita tidak tahu kan di benak mereka tuh apakah mereka mengerti betul pertanyaan yang diajukan di layar komputer karena ANBK-nya kan online ya Bu, sehingga kan kami tidak boleh melakukan, kan ada pengawas silang dari luar, kami tidak boleh berkeliaran bebas masuk ke ruangan pelaksanaan asesmen. Sehingga kami khawatir aja kalaunya murid-murid kami itu karena tidak mengerti lalu menjawabnya asal-asalan Bu. Nah, karena kayak kegiatan misalnya itu, ya itulah Bu yang jadi pikiran saya. Tapi kemarin sempat kami briefing juga kalau ada, karena ada gladi bersih kan, jadi Nak kalau misalnya sudah ini sudah kalau misalnya ada yang sudah tidak dimengerti ditanyakan dari hasil gladi bersih. Ada beberapa sih mereka menanyakan, alhamdulillah bisa dijelaskan kemarin setelah selesai gladi. Itu Bu. Dari yang apa yang Ibu Erni sudah lakukan mungkin kalau menurut Ibu Erni apakah ada peningkatan skala? Mungkin kan kegiatan ini kan bukan hanya tahun ini ya Bu Erni ya, tahun kemarin kan juga dilaksanakan. Apakah dari kegiatan ini ada peningkatan yang Ibu Erni rasakan? Iya, kalau tahun kemarin Ibu, saya bukan ketua tapi juga anggota tim. Dari tahun kemarin ada peningkatan sih dari tahun sebelumnya. Jadi saya menjalankan program yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi saya inovasi sedikit. Inovasinya ya tadi tuh kami mencoba memberikan penjelasan kepada perwakilan 45 orang tuh Bu. Karena tahun sebelumnya tidak ada tuh penjelasan kata-kata yang mungkin mereka tidak pahami tapi muncul di pertanyaan ANBK-nya Bu. Dari rencana Ibu Erni tadi yang mungkin ada tindak lanjutnya Bu Erni. Setelah misalnya Ibu Erni kan ada peningkatan nih murid-muridnya, pemahamannya Ibu Erni yang harapkan ke depannya seperti apa Bu Erni dari peningkatan nilai rapot yang Ibu Erni inginkan? Saya berharap naik sih Bu, kan kemarin angka praktek bullying itu sekitar 60-an. Saya berharap nanti
maksudnya 60-an tuh nilainya ya, masih ada praktek bullying kayak gitu. Nah, saya berharap nanti ada perubahan yang positif kan, sehingga tidak ada lagi lah, kalimat praktek bullying itu terjadi di kalangan siswa. Terus untuk yang apa tadi, untuk yang survei lingkungan belajar, mudah-mudahan siswa nanti bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan fakta. Misalnya kan dia menilai gurunya apakah sudah melakukan pembelajaran secara utuh, dari hasil kami menjelaskan dan membriefing kata atau kalimat yang mereka tidak pahami sebelumnya, mudah-mudahan mereka bisa paham lalu kemudian bisa memberikan jawaban sesuai apa adanya kan Bu. Misalnya kan anak tidak paham persepsi, refleksi, lalu mengatakan gurunya tidak pernah melakukan itu, padahal gurunya selalu melakukan itu. Cuman karena mereka tidak paham kata itu, muncul di pertanyaan, mereka bilang tidak pernah dilakukan. Dan kemarin itu terbukti Bu, ketika kami tanya persepsi, tahulah anak artinya. Nggak tahu Bu, lalu dijawab apa? Tidak Bu, alhamdulillah kan kemarin sempatlah ibaratnya menjelaskan. Oh ada Bu, itu tiap guru ada ajar. Nah ya itu nak ajar kami. Itu Bu. Alhamdulillah sih kalau secara kalau nilai rapot yang tahun ini kan kita belum tahu ya Bu, tapi kalau kemarin ada peningkatan. Tapi saya berharap karena saya yang dipilih, sekarang saya berharap saya dengan tim bisalah lebih meningkatkan lagi Bu hal-hal yang baik, sehingga rapot mutu kami bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Karena ini berarti Bu Erni berharap mudahan lebih. Tapi apa yang sudah Ibu Erni sudah laksanakan refleksinya, Bu Erni tinggal menunggu hasilnya aja ya Bu Erni ya. Insya Allah Bu. Mudahan Target saya sampai berakhir semester 1 sih Bu. Paling tidak kan ada peningkatan kemampuan literasi, numerasi nanti disisipkan Bu di tes formatif atau di tes sumatif setiap guru mata pelajaran. Karena kami juga menggunakan kurikulum Merdeka Bu di kelas 10 dan 11-nya Bu Normaina. Oh, nggih. Jadi kan ini kembali lagi ya Bu Erni ya. Bu Erni kan sebagai ketua mungkin tidak bisa bergerak sendiri nih. Ibu Erni ada kerjasama mungkin dengan siapa? Pasti Bu, yang jelas kan karena saya tuh melibatkan siswa, berarti saya kerjasama dengan pihak kesiswaan, melibatkan kurikulum juga, kemudian kan bagian yang jelas kan Bu, sarana prasarana humas, terus tim BK juga Bu, tim BK. Karena kami juga menerima 13 orang peserta didik berkebutuhan khusus Bu, dan itu ada salah satu bagian poin juga Bu di penilaian rapot mutu. Sehingga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ke PDBK tentu harus bekerja sama dengan tim BK beserta guru pendamping khusus kan Bu, dan dinas provinsi tentunya, dan Bapak Kepala Sekolah, pengawas, serta orang tua siswa Bu, dan komite. Mungkin sudah serangkaian Ibu Erni laksanakan. Mungkin apakah kedepannya ini akan berlanjut atau sampai di sini Bu Erni tindak lanjutnya bagaimana Bu Erni? Insya Allah Bu, saya tetap konsisten menjalankan program-program ini sambil terus menganalisis, mengevaluasi di mana hambatannya ya Bu. Ibaratnya kemudian kita kerjasama menjalin kekompakan, kesolidan tim. Insya Allah saya yakin Bu. Mungkin ya tadi saya targetnya sampai akhir semester Bu. Seperti itu aja Bu. Baik Bu Erni, alhamdulillah mungkin dari refleksi Ibu Erni saya juga banyak belajar. Bu Erni begitu semangat berbagai macam strategi yang Ibu Erni gunakan untuk meningkatkan upaya meningkatkan nilai rapot mutu pendidikan ya Bu ya. Mudahan saya sendiri bisa juga menerapkan ya Bu ya di sekolah saya mungkin bagaimana strategi yang Ibu Erni. Tapi pada umumnya yang saya rasakan Bu, Ibu Erni adalah mantap sudah ditunjuk sebagai ketua. Dan apa yang Ibu Erni kerjakan tuh sudah menurut saya sudah luar biasa. Mungkin kedepannya mungkin Ibu Erni cuma perlu keyakinan, komitmen, dan semangat ya Bu Erni ya. Jangan menganggap ini sebagai ketua menjadi beban ya Bu Erni ya. Insya Allah Bu. Iya. Sekarang nih bagaimana perasaan Bu Erni setelah curhat sama saya? Plong Bu, plong. Alhamdulillah. Ya, Mungkin lain kali kita sharing lagi ya Bu Erni ya. Terima kasih banyak Bu Normaina udah mau dengerin. Tadinya saya nggak kepikiran itu Bu, nggak kepikiran yang melibatkan komite sekolah. Gara-gara Ibu nanya pihak mana, jadi saya kepikiran melibatkan komite sekolah Bu. Alhamdulillah Sudah cukup Bu Erni atau ada lagi ingin dicurhatkan lagi kepada saya?
Untuk saat ini udah cukup, Ibu. Insya Allah Nggih. sudah cukup. Saya tinggal bikin apa rancangan teknisnya aja lagi supaya lebih tajam lagi, Bu, strateginya. Nggih. Kalau begitu saya cukup sampai di sini dulu Bu Ernila, sampai ketemu lagi juga Sama-sama. Bu Ernila. Iya, Ibu. Terima kasih Iya. banyak ya, Ibu, udah mau mendengar dan ngasih solusi ya. Sama-sama Bu Erni, mungkin belum maksimal ya Bu Erni ya. Oke. Nggih. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam. Kita Ya, langsung Bu. ke main room, kawan-kawan. Ini langsung Ya itu. dimatikan aja Bu rekamannya Bu atau kayak Iya. apa Bu? Matikan kah? Matikan. Langsung keluar Matikan aja dulu. langsung. Sudah? Langsung keluar kah? Langsung di stop recording dulu Bu. Rekamannya di stop dulu Bu. Stop recording dulu Bapak. Jangan keluar dulu, stop. Nggih. Bisa Pak? Stop recording. Nggih sudah nih. Iya. Ya seperti tadi. Stop recording. Nggih.